Winda, bantu saya memimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Terima kasih Winda. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Baik Ibu. Raihan Nur Silmi, Hadir Ibu. Anessa Rahayu, Winda, Hadir Ibu. Novi Aprilia. Sakit Bu. Sakit apa Nana? Sakit perut. Namanya sakit perut. Demam atau sakit tenggorokan anak? Dua-duanya Bu. Oke, sekarang kita lagi menjalankan ibadah puasa. Baiknya untuk kalian menjaga kesehatan kalian selalu. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini kosakata kata baku dan juga tentang ekspor dan impor barang di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu kata baku itu apa? Kata baku itu biasanya seperti kata formal yang biasanya contohnya saja biasanya orang menyebutkan apotik dengan menuliskan kata apotik, tetapi kata apotik itu dituliskan menggunakan huruf E, yaitu apotek. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan buku kalian hari ini untuk materi hari ini. Anes, sini. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang tahu maksud dan tujuan pembelajaran hari ini? Ini kita mempelajari kata baku sebagai bagaimana ya? Misalnya nih kita ke tempat orang atau ke daerah-daerah lain seperti kita misalnya ke Padang atau ke Palembang gitu, kita harus menggunakan kata baku. Misalnya saja kalau kita menggunakan kata daerah Jambi di daerah Padang, apakah mereka akan tahu dengan bahasa kita? Pastinya tidak, bukan? Iya Ibu. Jadi kita hari ini mempelajari kata baku terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi yang pertama, pengertian kata baku, boleh dibacakan? Siapa yang bisa membantu Ibu? Bu. Oke, baiklah Winda, boleh dibaca Winda. Kata baku itu kata yang bersembur pada kamus besar bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan Bu. Penggunaan kata baku bisa dilihat pada penulisan naskah pidato, dokumen resmi, buku pelajaran, berita dan lain sebagainya Ibu. Oke, fungsinya? Fungsinya itu ada 4 kan Bu. Yang Iya. pertama itu sebagai pemersatu, kemudian yang kedua itu Bu ada kekasan, yang ketiga untuk meningkatkan kewibawaan, yang keempat yaitu kerangka acuan Ibu. Oke. Di sini juga biasanya kata baku itu menggunakan EYD. Ada yang tahu itu apa EYD? EYD itu tanda baca Ibu. EYD itu Tingkatan dari ejaan. yang dibenarkan. Oke, ejaan yang dibenarkan. Itu biasanya dari kata baku. Kalau yang kata tidak baku seperti kita berbicara sehari-hari atau seperti kita berbicara menggunakan bahasa di luar daerah atau provinsi kita, Bahasa gaul ya Bu. nah iya benar, bahasa gaul. Pintar sekali Linda. Kemudian pengertian kata tidak baku boleh dibacakan? Saya Ibu. Oke, sini. Kata tidak baku merupakan kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing Ibu, ataupun bahasa
dengan keluarga maupun teman dekat Ibu. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, penggunaan kata baku itu seperti pada kegiatan kita sehari-hari atau pada saat kita pergi keluar provinsi kita, itu kan biasanya menggunakan kata baku. Seperti misalnya nih, sekarang diganti apa? Kalau kamu diganti jadi lo, atau aku, gue gitu ya. Kemudian di halaman selanjutnya nih ada ekspor dan impor. Anes boleh maju ke depan untuk membacakan teks pengertian ekspor dan impor. Yang lain didengar ya anak-anak. Baiklah teman-teman, pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara. Jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan. Selanjutnya itu pengertian eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Yang ketiga itu menambahkan devisa negara. Selanjutnya itu ada komoditas ekspor Indonesia, ada komoditas karet, produk tekstil, kelapa sawit, produk hasil hutan, dan kakao. Selanjutnya pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau pembeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importernya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Tujuan dan manfaat impor. Kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Untuk pemanfaatannya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Selanjutnya ada komoditi ekspor dan impor, yaitu faktor alam, faktor biaya produksi, faktor teknologi, dan juga menambah devisa negara. Baiklah anak-anak, dari yang dibacakan Anes tadi, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kembali apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran yang telah diberikan Anes atau materi yang telah dibacakan? Saya Ibu. Oke, Silmi, boleh? Baiklah, tadi dari penjelasan Anes saya mendapatkan informasi pengertian ekspor dan impor Ibu. Pengertian ekspor itu aktivitas yang mengeluarkan barang atau jasa ke negara lain, Bu. Kemudian kalau impor itu membeli atau memasukkan barang atau jasa dari negara lain untuk kebutuhan di dalam negeri, Bu. Kemudian tadi juga Anes menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari impor dan
ekspor sendiri dan juga komoditi dari ekspor dan impor sendiri, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ini sudah dijelaskan kembali oleh Silmi. Kemudian Ibu meminta kalian untuk membagikan menjadi 2 kelompok. Atau kalian mengerjakan secara individu karena Novi hari ini tidak masuk? Iya, Ibu, individu saja, Ibu. Oke, kerjakan secara individu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD dan mengerjakan secara individu tentang pembelajaran hari ini atau mengerjakan mengenai ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Baik, Ibu. Tulis nama ya, Bu. Iya, Nak, tulis namanya. Tanggal berapa, Ibu? Tanggal berapa hari ini, ada yang tahu? Tanggal 26, Ibu. Oke, tanggal 26. Tulis jawabannya aja ya, Bu. Iya, Nak, tulis jawabannya aja. Anes, kenapa lupa? Boleh dilihat kembali ya lembarnya. Yang sudah selesai boleh acungkan tangannya. Belum, Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, yang lain? Belum fokus lagi, Bu. Buka lagi, Bu. Tunggu ya Silmi, semuanya belum selesai. Sudah, Bu. Oke, Anes? Belum. Kita tunggu Anes ya. Sudah, Ibu. Oke. Yang sudah selesai, ada yang bisa mempresentasikan hasil belajarnya? Silvi, Bu. Silmi mau? Silmi sudah duluan, Silmi Ibu. lagi? Silvi tunjuk tangan. Yaudah, Silmi maju ke depan dulu ya Silmi. Teman-teman, saya akan membacakan hasil saya. Nama Raihan Nur Silmi. Petunjuk 1. Tulislah namamu. 2. Kerjakan dengan hikmat. Pertanyaan. Buatlah teks deskripsi tentang ekspor dan impor dengan menggunakan kosakata baku. Baiklah. Ekspor adalah menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Kemudian contohnya kita menjual barang hasil kerajinan ke negara lain, salah satunya yaitu negara Jepang. Yang kedua yaitu tes deskripsi tentang impor. Impor adalah kegiatan memasukkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jika kita membeli barang dari luar negeri seperti mobil dan alat-alat elektronik, berarti kita melakukan kegiatan impor. Kemudian yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir dan yang melakukan kegiatan impor disebut importir, Ibu. Oke Silmi, boleh anak-anak tepuk tangan untuk Silmi? Oke, duduk dulu ya Silmi. Terima kasih, Bu. Ini Oke. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya boleh dikembalikan lagi LKPD-nya biar Ibu nilai. Dimasukkan ke buku nilai. Ibu. Oke. Baiklah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Sudah, Atau Ibu. jika belum bisa ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Winda? Paham, Ibu. Oke.
sembako ada 4 fungsi Bu. Yang pertama itu fungsinya sebagai pemersatu, yang kedua fungsinya pemberi kekasan, yang ketiga fungsinya meningkatkan kewibawaan, yang keempat fungsinya untuk kerangka acuan Ibu. Terus ini Bu, pengertian ekspor Bu. Ekspor ya adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang Bu dari daerah pabean. Terus Bu, pengertian eksportir kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor Ibu. Tujuan dan manfaat ekspor Bu ya ada menumbuhkan industri dalam negeri, kemudian ada mengendalikan harga produk, terus ada menambah devisa negara, terus Bu komoditas ekspor Indonesia itu Bu ada komoditas karet, produk tekstil, kemudian produk hasil hutan, ya, terus ada produk apa lagi Bu? Kelapa sawit ada juga Ibu. Terus kalau pengertian impor, impor itu Bu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri Ibu. Contohnya Indonesia tidak mempunyai produk gandum Bu, jadi Indonesia mengambil gandum dari negara lain Ibu. Sudah Winda? Hanya itu Bu yang saya tahu Bu dalam pelajaran hari ini Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk Winda ya. Pelajarannya boleh diingat kembali. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu memberikan kuis. Dengan siapa yang bisa menjawab, Ibu beri hadiah. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya boleh kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Winda bisa bantu Ibu untuk menutup pelajaran hari ini? Bisa ya Bu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ya anak-anak. Hati-hati di jalan. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?